Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia menyesali dan sadar atas perbuatannya ke kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Setelah dia pergi, ketika dia melakukan sesuatu yang membuat kamu sakit hati, terluka, apakah dia sadar dan menyesali ya atas semua yang pernah dia lakuin sama kamu. Ini orang yang mungkin itu tadi yang menanamkan luka. Mungkin sampai saat ini kamu sudah mencoba move on, atau mungkin kamu sudah mencoba menata hidup kamu dengan baik, cuma kamu tuh masih ada kayak teringat gitu nah atas perlakuan dia ke kamu atau perbuatan dia ke kamu ya. Jadi kita akan lihat ya apakah dia menyesali dan sadar atas perbuatannya ke kamu. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia menyesali dan sadar ya atas perbuatannya kepada kamu, orang yang pernah menanamkan luka ke kamu. Sampai saat ini mungkin kamu yang masih belum 100% melupakan atas kejadian-kejadian, perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan yang dia beri ke kamu ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat ya, mungkin kamu ini sering bertanya-tanya, atau mungkin kamu tuh kayak pernah ngelihat dia tuh di posisi dia tuh yang kayak bahagia, atau mungkin saat ini kamu nggak pernah tahu lagi tentang dia kabarnya gimana ya, cuma kamu tuh kayak ngerasa selama ini dia belum ada kata meminta maaf ke kamu atau menyesali perbuatannya dah. Jadi kamu tuh kayak berpikir dia ini ada menyesali dan sadar nggak sih ketika dia menyakiti kamu, ketika dia membuat kamu terluka ya pada diri kamu ya. Nah, di sini sebenarnya yang aku lihat ya, kamu tuh masih dia pikirkan. Ya. Bahkan di sini dia itu menyesali ya atas perbuatan dia sama kamu. Ya. Dia juga di sini yang aku lihat sudah sadar gitu nah. Dia telah melakukan perbuatan jahat sama kamu gitu. Dia sudah membuat kamu terluka, hancur gitu. Bahkan sehari-hari dia itu dipenuhi dengan penyesalan. Karena apa? Karena dia sudah pernah berbohong sama kamu, bahkan kamu sering dia sakiti, bahkan dia sudah menyakiti kamu lebih dari 1 atau 2 kali ya. Sebenarnya di sini yang aku lihat ya, dia ini sudah di titik yang lelah, dia ini sudah di titik yang capek ya. Dia juga merasa nggak enak posisinya saat dia berpisah sama kamu saat ini gitu nah. Ya, dia ngerasa ada yang hilang, dia ngerasa kosong, coba dia melawan rasa itu gitu nah, ya. Terus di sini dia juga terlihat kangen sama kamu, tapi dia tidak tahu caranya untuk menuju atau memulai ke arah kamu ya, karena dia ngerasa rasa sakit hati yang kamu rasakan dari dia itu sangat besar gitu nah. Makanya di sini dia tidak tahu caranya untuk memulai atau caranya untuk mengawali seperti itu ya. Jadi itu tadi gitu nah. Dia pengen menuju atau memulai ke kamu itu karena dia sudah terlanjur memilih bebas, atau mungkin dia selingkuh nih. Jadi dia memilih bersama orang lain gitu nah. Jadi itu yang membuat dia tuh bingung gitu nah. Dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin udah fatal banget menurut dia gitu ya. Jadi di sini dia tuh terlihat sangat capek ya, karena terus-terusan memikirkan kamu siang dan malam gitu nah.
Bahkan di sini yang aku lihat dia sangat belum bisa melupakan kamu gitu nah. Semua kebaikan kamu, kasih sayang kamu yang tulus ke dia gitu nah. Dan yang aku lihat di sini kemanapun dia pergi dia selalu dihantui atau dibayang-bayangi oleh diri kamu gitu nah. Nah itu tadi, itulah hukum karma ya. Saat ini dia sudah ngedapatin karma atas perlakuan dia ke kamu. Tapi karma dia ini masih belum seberapa ya. Karena karma dia ini cuma dia dihantui dengan rasa penyesalan, rasa bersalah. Dia sudah sadar lebih ke sana gitu nah. Jadi yang telah membuang kamu begitu saja tanpa alasan yang jelas, dia mendapatkan karma juga gitu. Jadi kan hidup dia tuh tidak ada ketenangan. Dia mau berjuang, mau berusaha bagaimanapun, ya percuma gitu nah. Ya, apalagi perlakuan dia yang selama ini membuang kamu begitu saja tanpa alasan yang jelas. Saat sama dia kamu seperti dipermainkan gitu. Dan di sini juga yang aku lihat, dia ini kalau bisa memutar waktu ya, dia itu di titik yang tidak mau menyakiti kamu ya, karena kan dia udah dapetin sebuah hukuman gitu, karena kayak dia dipenuhi dengan rasa penyesalan itu ya. Dia tidak ingin di sini itu menyakiti kamu kalau dia bisa memutar waktu ya, karena di sini dia lebih baik nggak ketemu sama kamu dari awal, karena dia merasa ini sebuah penderitaan, dan penderitaan ini tuh yang nggak akan pernah ada habis-habisnya gitu nah. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, ujung-ujungnya tuh selalu dia keinget sama kamu. Gitu. Bahkan dia juga sering berdoa di sini ya, supaya Tuhan bisa memaafkan dia, supaya Tuhan bisa membolak-balikan hati dia biar dia nggak ada memikirkan kamu kembali gitu nah. Dia kayak pengen hidup tenang gitu karena dia dihantui dengan rasa bersalah sekarang ini gitu nah. Tapi kalau dia belum meminta maaf sama kamu ya kayak percuma nggak sih gitu nah. Memang nggak ada doa dan usaha yang sia-sia ya. Cuma kan harus diimbangi gitu nah. Dia berbuat salahnya sama siapa gitu nah. Dia harus meminta maaf dulu sama orang itu sampai orang itu ikhlas memaafkan ya. Baru mungkin dia akan tenang gitu nah. Dengan dibantu dengan doa dia gitu nah. Ya, harus ada dari dia bergerak meminta maaf secara langsung gitu biar penderitaan dia itu berakhir. Tapi kalau dia tidak ada pergerakan, tidak ada meminta maaf secara langsung sama kamu, ya sama aja bohong gitu nah. Mungkin Tuhan memaafkan semua kesalahan dia, tapi kan yang ngebatin, yang benar-benar ngerasa sakit hati dan terluka itu kan kamu gitu nah. Ya karena itu tadi, kesalahan dia sama kamu begitu besar. Kamu juga aku lihat di sini tuh sudah benci energinya gitu nah. Tapi rasa sayang kamu itu masih ada walaupun sekecil butiran beras ya di sini ya, masih ada. Cuma untuk kembali kamu nggak ada keinginan lagi. Karena apa? Karena luka yang dia beri begitu dalam ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang melihat posisi masa lalu atau mantan kamu lah ya, terlihat happy, enjoy, terlihat bahagia, terlihat baik-baik aja. Kamu jangan mudah kayak tertipu gitu nah. Karena sekarang ini dia ngerasa sadar penyesalan begitu besar dan penderitaan pun begitu besar gitu nah. Cuma itu tadi, kalau dia menunjukkan semua keaslian yang terjadi pada dirinya, dia bahkan akan diketertawakan oleh kamu gitu nah. Dan dia tidak mau itu terjadi gitu nah. Jadi kalau dia susah ya lebih baik dia sendirilah gitu yang lebih susah gitu nah. Jadi nggak ada kata kebahagiaan kalau dia belum meminta maaf. Orang yang dia minta maaf itu sabar, kayak ikhlas gitu ya, menerima. Karena memang hukum karma akan terus tetap menaburi dia gitu nah. Ya siapapun itu, kamu pun kalau berbuat jahat sama siapapun, kamu akan mendapatkan karma jahat gitu nah. Kamu berbuat baik sama siapapun, kamu juga akan mendapatkan karma baik gitu. Karena setiap yang kita lakukan pasti akan ada balasannya ya. Makanya hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap ya. Karena setiap tindakan kita, perilaku kita, kata-kata kita, kalau menyakiti ya kita akan mendapatkan semua balasannya. Ya, kalau kita membuat orang ngerasa senang, bahagia ya, itu pahalanya bakal kita dapati, bahkan rezeki kita juga bakal ngalir gitu ya. Ya kita doakan saja yang baik-baik ya, mudah-mudahan doa baiknya bisa balik sama kamu. Resonate atau tidak itu tergantung dari semua teman-teman, karena ini pembacaannya tuh general ya, atau mungkin bersifat banyak orang, bukan satu orang ya. Jadi kalau nggak cocok di kamu berarti ini bukan untuk kamu ya. Oke,
Kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita kali ini. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kita lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada Gemini, Libra, Leo, dan yang terakhir Capricorn. Aku ulangi, 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Gemini, Libra, Leo, dan yang terakhir di sini Capricorn ya. Oke, tetap semangat, mudah-mudahan bahagia selalu, mudah-mudahan banyak keberuntungan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.